Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat datang, selamat bergabung di sesi konseling online pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fatma Diastuti, Mbak bisa manggil saya Fatma. Kali ini saya akan menjadi konselor yang akan memfasilitasi Mbak dalam sesi konseling online pada malam hari ini. Kalau boleh tahu, nama Mbaknya siapa? Oh, nama saya Cipu Akta Bawati, Mbak. Oke, Mbak Ciplu Atabawati, bisa saya panggil dengan sebutan apa yang bikin nyaman buat Mbak? Panggil saya Cici boleh? Oke, siap Mbak Cici ya. Mbak Cici asli mana? Saya aslinya Bantul. Oh, Bantul. Jadi kita satu kabupaten. Kebetulan saya juga dari Bantul. Hmm, Bantulnya sebelah mana, Mbak? Kalau saya Bantunya bagian tengah, Mbak. Oke, Bantul bagian tengah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dalam mengikuti sesi konseling dan kepercayaan Mbak pada saya sebagai konselor dan meluangkan waktunya untuk proses konseling pada malam hari ini via Zoom. Sama-sama, Mbak. Selama proses konseling ini, Mbak bisa menceritakan dengan tenang tanpa perlu merasa khawatir. Semua hal yang Mbak ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya. Namun, jika nanti dalam sesi konseling ini, dalam ceritanya Mbak ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya ada orang tua, anak, teman, termasuk Mbak sendiri, berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan pada atasan saya ataupun supervisor saya. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan saya barusan? Tidak ada, Mbak. Oke. Di sini kan saya merupakan konselor yang akan mendampingi Mbak Cici ya. Pada proses konseling ini, saat ini saya berada di bawah supervisor psikolog Ibu Evi. Saya akan mendengarkan penuh apa yang Anda ceritakan, sehingga tidak perlu ragu ataupun malu untuk menceritakan apapun. Apapun yang Anda ceritakan akan saya jamin kerahasiaannya. Namun, apabila ada sesuatu yang di luar kemampuan saya, maka supervisor saya akan membantu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai sesi konseling? Tidak ada, Mbak. Sesi konseling ini kan akan berlangsung 10 menit ya, Mbak. Ya, Oke, kita mulai ya, Mbak. ya, Mbak. Kabarnya Mbak Cici? Kabar saya lagi sedang tidak baik, Mbak. Mudah-mudahan dengan sesi konseling ini dan berikutnya bisa sedikit membantu. Apa sih yang membuat Mbak Cici tertarik melakukan konseling online melalui Zoom pada malam hari ini? Jadi saya ini ingin mengeluarkan unek-unek saya, Mbak. Jadi setiap Ya. hari saya itu kerja itu seperti bagaikan robot gitu loh. Jadi sa apa? Jadi saya itu kerja itu lama-lama itu ada timbul rasa burnout gitu loh. Ditambah lagi dengan saya itu kondisi seperti ini saya tuh nggak ada lakukan kartasi sama sekali gitu loh. Jadi unek-unek yang menumpuk-menumpuk berada di dalam kepala itu ya Mbak. Jadi buat saya itu jadi kurang fokus gitu loh, kurang perhatian. Banyak unek-unek karena setiap hari kerja merasa Hmm. seperti robot yang menimbulkan burnout. Jadi Mbak Cici mengalami kelelahan ya Mbak dengan kesibukan yang menumpuk sehari-hari, tidak pernah mengeluarkan emosi yang dirasakan. Bisakah Mbak Cici ceritakan lebih detail burnout yang dialami Mbak Cici apa saja atau burnout yang terjadi pada Mbak Cici itu seperti apa sih? Jadi ini tuh berawal dari saya itu tuh menyepelekan sebuah piknik Mbak awalnya. Kurang me time juga, kartasis juga tidak.
Jadi saya itu kesehariannya itu terlalu sibuk untuk beraktivitas dan juga saya itu cenderung untuk nganggap remeh hal-hal tadi gitu loh. Saya nganggap itu tuh suatu yang nggak penting. Lebih baik saya gunakan waktu tuh ya untuk ngerjain tugas gitu loh. Jadi eh, semakin lama banyak kelelahan atau stresor itu menumpuk ya. Jadi membuat saya itu bisa kena burnout, Mbak. Oke. Saya pribadi dulu juga pernah mengalami hal yang dialami Mbak Cici ya. Ceritakan pada saya mengenai kesibukan Mbak Cici atau aktivitasnya Mbak Cici yang padat. Apakah selain kerja ada aktivitas di luar kerjaan? Saya itu saat ini sedang kuliah sambil bekerja, Mbak. Jadi kegiatan tuh padat sekali. Jadi pagi hari kerja, malam harinya tuh mengerjakan tugas-tugas kuliah tuh. Jadi saya tuh kelelahan gitu. Oke. Semua aktivitas kerja dan kuliah membuat Mbak Cici kelelahan. Dari kejadian yang diceritakan barusan itu yang membuat Mbak Cici burnout. Berarti Mbak Cici tidak begitu memikirkan istirahat ya. Bisakah Mbak Cici ceritakan apa dampak yang Mbak Cici rasakan di situasi seperti hal tersebut? Dampak yang saya rasakan dari burnout itu tuh, jadi saya tuh sering overthinking, Mbak. Terus juga saya tuh sering mengalami kecemasan, panik, terus juga sering hilang fokus. Dan juga ya otomatis juga kadang-kadang semangat juga kadang-kadang hilang gitu. Tapi ya saya juga gimana ya Mbak, saya tuh pengen bisa keluar dari situasi ini gitu. Karena situasi seperti ini tuh sangat mengganggu itu loh buat aktivitas saya. Dan perubahan yang saya mulai itu sedikit-sedikit dari pola makan saya itu saya atur, terus olahraga, terus juga saya berusaha ya untuk menemukan katarsis saya, terus juga saya juga berusaha mencari insight dari beberapa orang yang ada di sekitar saya gitu. Oke. Terus bagaimana perasaan Anda dengan kesibukan yang Anda alami saat ini? Perasaannya saya lebih sering ke marah sih Mbak, marah dengan kondisi saat ini. Oke, marah ya. Bisakah Mbak Cici berikan contoh perilaku kemarahan Mbak Cici tersebut? Ya, kalau ada di situasi itu ya saya hanya bisa kalau marah itu diem sih Mbak, menangis, terus ya cuma bisa mendem gitu. Oke. Hal tersebut memang berat, namun Anda hebat sudah berusaha memperbaiki gaya hidup ya. Ya Mbak, Oh iya, Mbak Cici kan tadi cerita ya kalau baru kuliah kan ya. Kuliah di prodi apa? saya kuliah di prodi psikologi Mbak. Oh, di psikologi ya. Jadi sama ya, BTW saya sewaktu kuliah juga sambil kerja loh. Jadi sama ya kita. Saya tahu rasanya seperti apa yang di posisi Mbak Cici saat ini. Karena kesibukan Anda, kehidupan pribadi juga terkendala. Terus bagaimana hubungan Anda dengan keluarga, khususnya orang tua untuk saat ini? Hubungan untuk saat ini jadi jauh Mbak, karena jarang ketemu juga sih. Kita dalam satu keluarga itu sibuk gitu Mbak. Semua ya. Mengenai hubungan Mbak Cici dengan keluarga, apa yang Anda maksud dengan jauh-jauh secara fisik? Karena jarang bertemu, ataukah secara emosional ikatannya juga agak berkurang? Secara fisik iya jauh. Secara emosional karena mungkin kurang komunikasi ya. Kalau ada di luar berbeda dengan saat
bertemu gitu. Saya rasa agak kurang, meskipun sedikit gitu loh, Mbak. Oke. Bagaimana perasaan Anda saat ini dengan kondisi Anda dan keluarga yang interaksinya berkurang? Yang saya rasakan itu rasanya campur aduk, Mbak. Rasanya sih pengen gitu ya ketemu kumpul-kumpul bareng, tapi tuh waktunya tuh nggak memungkinkan gitu loh. Pengen Oke. kita me time di rumah, bisa nikmati waktu kebersamaan keluarga, nggak ada megang gadget, nggak ada laptop. Tapi ya gimana lagi ya, kondisi kayak itu kayaknya nggak mungkin ya, karena kerjaan zaman sekarang kan ya apa-apa pakai gadget, laptop. Hari libur juga ada kerjaan, ada tugas-tugas. Mbak Cici merasa sedih ya karena quality time dengan keluarga berkurang. Ya Mbak, bener banget. Dan itu hal yang saya rasakan gitu loh. Rasanya sedih. Selain sedih, berdasarkan cerita Anda, Mbak Cici, apakah Mbak Cici juga merasa marah dengan kondisi seperti yang sedang Mbak Cici alami saat ini, baik dengan keluarga itu? Iya Mbak. Oke, baik Mbak Cici. Tadi kan sudah bercerita ya tentang kuliah sambil kerja menimbulkan burnout, kelelahan. Dan salah satu penyebabnya karena kurang istirahat dan tidak melakukan katarsis atau regulasi emosi ya. Sehingga menyebabkan kelelahan, ada rasa marah dan sedih. Di sisi lain juga merasa bahwa waktu bersama keluarga itu juga berkurang, jauh dengan keluarga secara fisik dan emosional. Ada perasaan sedih dan juga marah, bisa dibilang campur aduk perasaannya. Sudah melakukan beberapa usaha untuk mengatasi berbagai kendala seperti mencari insight dari lingkungan. Mbak Cici kan kuliah sambil kerja, kuliahnya di prodi psikologi juga. Wah, untuk saat ini, apakah masih ada yang ingin diceritakan lagi untuk sesi pertama ini? Untuk sesi pertama kali ini kayaknya sudah tidak ada Mbak. Oke, baik. Sesi pertama ini sudah selesai ya. Kalau sudah cukup, sesi konseling pertama ini selesai dan sesi berikutnya nanti bisa dijadwalkan lagi. Bisa kita cocokkan jadwalnya nanti WhatsApp nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Cici sebelumnya. Iya Mbak, sama-sama. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.